Bapa, sungguh ajaib karyamu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu, tak kuasa ku hitung seluruh berkat-Mu yang telah Kau beri dalam hidupku. Kau selalu berikan yang ku perlu. Aku berseru, Yesus Tuhanku. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. Bapa, sungguh ajaib karya-Mu, tak dapat ku ucapkan lewat kata, sebab Engkau sungguh maha kuasa. Hanya syukur ku kepadamu. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk karya-Mu. Sebab aku telah menjadi baru karena dalam naungan-Mu. 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 Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat kasih-Mu. Ku tak mampu memandang kedalaman hatiku, memandang kemuliaan-Mu. Selaput itu tutupi kalbu, sesungguhnya tangan-Mu tak kurang panjang menggapai aku, namun dosaku, pelanggaranku yang menghambat
Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan pernah ku berkekurangan, bahkan selalu berkelimpahan. Yesus, jawaban hidupku. Yesus, selalu beri yang ku perlu, takkan
Puji Tuhan. Shalom. Mari saudara semua boleh bangkit berdiri. Kita akan siapkan hati untuk memasuki ibadah pada saat ini. Bahwa sesungguhnya pertolongan kita adalah daripada Allah yang menciptakan langit bumi serta sekalian isinya. Turunlah bagi saudara segala berkat anugerahnya. Berkat melalui ibadah pada saat ini, dan berkat itu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari siapkan hati untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Selanjutnya saya persilahkan. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Saat ini kita akan siapkan hati kita sama-sama untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan. Mari kita naikkan pujian untuk Tuhan, kita naikkan pujian ini. Sungguh dalamnya kasih-Mu Bapa dalam hidup kami. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang begitu baik dan peduli atas seluruh hidup kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa. Pujianmu bagi Dia. Ku sembah Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Engkau ku sembah, Bapa mulia, seumur hidupku ku mau menyembah.
sembah dan agungkan Engkau. Terima kasih Tuhan. Kami mau sembah. Kau sembah, Kau yang terindah, pulihkanku dengan darah-Mu. Oh Tuhan, oh Bapa, Mulia seumur hidupku, ku mau Engkau ku sembah, Kau yang terindah. terima kasih Bapa. Kami datang menyembah-Mu. Hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidupku, ku mau menyembah-Mu. Seumur hidup kami ya Tuhan, kami mau tetap menyembah Engkau. Bahkan sampai akhir nafas hidup kami Tuhan, kami akan tetap menyembah-Mu Tuhan. Kami akan tetap berdiri teguh di hadapan tahta-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya, sekali-kali pun Engkau tidak pernah tinggalkan kami sendirian. Sebab Engkaulah Allah Immanuel dalam hidup kami. Engkau Allah yang menyertai kami dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Terima kasih Roh Kudus. Engkaulah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Thank you. Yes, Lord. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan
setiamu Tuhan di hidupku. Iman teguh kami Tuhan, memegang janji-janji-Mu dalam hidup kami. Kami mau sembah. Walau ku harus berjalan dalam lembah kegelapan, perlindungan-Mu oh Tuhan nyatalah bagi hidupku. Amin. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari sama-sama sembah Dia. Engkau Yesus, Juru Selamatku, dalam janji-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Oh Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar Yesus hidupku. Terima kasih Tuhan, sungguh besar kasih-Mu atas kami, pengorbanan sempurna bagi kami Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Yesus, Engkau setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Oh besar setiamu, besar setiamu Tuhan, oh di hidupku. Dan hati kami bersuka karena-Mu, oh Yesus. Buat kasih-Mu yang ada, syukur kami naik.
Bapa. Kami hendak bersyukur oleh karena kebaikan Bapa atas hidup kami. Kami hendak bermazmur oleh karena kemurahan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini izinkan kami membawa pujian-pujian kami Tuhan. Kiranya seluruh pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan. Meskipun kita masih ibadah online di rumah masing-masing, tapi tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Amin. Kita akan naikkan pujian sama-sama bagi Tuhan. Kita naikkan pujian ini, kuasanya membangkitkan dalam hidup kita. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Sama-sama. Sangkakala berbunyi, amen, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus, bangkitlah hai tentara Tuhan, kenakan senjatamu. Minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Sama-sama. Kuasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus saja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Ya, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sing again. Sangkakala berbunyi, tanda panggilan kudus dari seluruh bumi. Terdengar suara Kristus. Mari bangkit, bangkitlah hai tentara Tuhan. Kenakan senjatamu, minyak baru telah dicurahkan, gerejanya dipulihkan. Rasanya membangkitkan, urapan Roh bekerja melanda umat Tuhan. Saat datang menyembah, mujizat telah nyata, buktikan Yesus Raja. Sekarang ini waktunya, majulah hai pemenang, kuasanya atas kita membangkitkan. Kuasanya atas kita membangkitkan. One more. Kuasanya atas kita membangkitkan. Beri glory bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita naikkan satu pujian lagi saudara bagi Tuhan. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Haleluya. Biarlah hanya nama Tuhan saja yang kami tinggikan, kami sembah. Sebab kuasa Allah menyertai hidup kami. Haleluya. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, amin, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kami pakai, ku pakai kuasa
dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh. Katakan di bawah kakiku. Ku pakai bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Kau perisai hidup. Kami berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sekali lagi sembah Dia. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja, saudara. Amin. Baik saudara, saat ini kita akan sama-sama sebelum kita siapkan hati kita untuk terima akan kebenaran sabda firman Tuhan, kita terlebih dahulu akan berdoa mengucap syukur. Dan kita akan berdoa untuk persembahan yang setiap kita beri bagi Tuhan lewat gereja ini. Mari kita sama-sama satukan hati kita dan kita berdoa bagi Tuhan. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur Tuhan untuk setiap persembahan yang saat ini boleh diberikan oleh jemaat-Mu Tuhan. Dalam keadaan apapun kami percaya Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan berkatilah kehidupan seluruh jemaat-Mu dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan. Kiranya setiap apa yang kami berikan boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur oleh karenanya. Haleluya, haleluya, amin. Sebelum kita siapkan hati kita untuk terimakan firman Tuhan, kita akan naikkan pujian bagi Tuhan. Sungguh Engkaulah perisai dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Yes Lord. Yes. It's only about you Lord. Thank you Lord. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, pulihkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku,
jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Kita naikkan pujian ini sama-sama. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Kami percaya tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kami tetap memegang teguh janji-Mu. Kami akan tetap setia dan tetap berdiri bersama-Mu. Haleluya. Berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih Tuhan, Kau yang selalu menopang hidupku. Terima kasih.
bersyukur Bapa, kami boleh menaikkan sembahan, pujian, penyembahan kami di hadapan tahta-Mu. Saat ini izinkan kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk boleh mendengar akan sabda firman-Mu Tuhan. Berkatilah setiap kami Tuhan, sehingga setiap firman disampaikan oleh hamba-Mu Bapak Gembala menjadi berkat bagi kami. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan, dengan urapan yang daripada-Mu Tuhan, menyertai hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Waktu dan tempat saya berikan kepada Bapak Gembala. Puji nama Tuhan, Shalom. Kita boleh bersyukur pada saat ini. Kembali kita akan bersama-sama melihat kebenaran firman Allah yang menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Mari saudara kita siapkan hati. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita akan melihat firman Tuhan dalam Injil Lukas, pasalnya yang ke-21, ayat 34 dimulai. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan, serta kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Sebab ia akan menimpa semua penduduk bumi ini. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Amin. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita tidak bisa tidak. Hari ini kita mendengar banyak sekali berita yang mencekam, yang mencemaskan. Tidak terlalu jauh, hanya di wilayah kehidupan kita, di negara kita. Betapa sangat luar biasanya dimulai awal tahun. Jatuhnya pesawat Sriwijaya, bencana demi bencana yang terus terjadi, gunung yang meletus, bahkan banjir bandang, banjir di mana-mana tempat. Sampai kepada hari ini saudara, kita tidak bisa lagi menghitung betapa sangat luar biasanya kegoncangan itu terjadi. Itu sebabnya tema pada saat ini adalah berjaga-jagalah. Nah saudara, sebelum lebih lanjut kita akan naikkan satu pujian. Zaman sekarang berjagalah. Zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyesatkan. Berlindunglah dalam sabda. Sekali lagi katakan, zaman sekarang, zaman sekarang berjagalah, lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar menyesatkan. Berlindunglah dalam sabda Allah. Puji Tuhan, terima kasih. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sebagaimana pujian ini tadi telah kita bersama naikkan, kita diingatkan, berjaga, berjaga, berjagalah.
Saudara yang saya kasih, bukan saja keadaan yang menyesatkan, melainkan juga sangat menakutkan. Bahkan hari-hari ini juga masyarakat kita sedang dibuat menjadi bingung dengan berbagai hal. Di antaranya ada banyak masyarakat, umat kita pun bertanya, bagaimana mengantisipasi pandemi ini? Apakah kita juga harus ikut divaksin? Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, pertanyaan-pertanyaan ini sangat wajar karena ketidakpahaman, ketidakmengertian. Tetapi saudara yang saya kasih, sekali lagi hari-hari ini selain melonjaknya daripada virus COVID-19 ini dengan disertai beberapa malapetaka, musibah, bencana alam, gempa bumi dan sebagainya, membuat semua masyarakat kita mengalami ketakutan yang sangat hebat. Itu sebabnya firman Allah tadi sudah dibacakan, jagalah dirimu. Saudara dan saya diingatkan dengan sangat luar biasa untuk berjaga-jaga dalam semua aspek kehidupan. Dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan, semua ini adalah semakin akan intens, semakin akan terus terjadi menjelang hari Tuhan. Ada banyak hal yang tidak bisa kita selami dan pahami melalui berbagai peristiwa tersebut. Bahkan tidak sedikit peristiwa-peristiwa tersebut pun di kantong-kantong Kristen atau daerah-daerah Kristen di mana anak-anak Tuhan tinggal. Tetapi persoalannya bukan lagi persoalan sebuah agama. Tetapi ini adalah satu penyataan daripada Allah bahwa peristiwa ini akan melanda seluruh muka bumi tanpa terkecuali. Tadi dikatakan ayat 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Apa yang dimaksud yang akan terjadi? Hari Tuhan. Hari Tuhan yang seperti apa? Di mana sebelum Yesus Kristus datang kedua kali, maka akan didahului dengan berbagai peristiwa, di antaranya gempa bumi, bencana demi bencana, bahkan penyakit sampar, kelaparan, dan semua aniaya akan terjadi secara hebat di muka bumi. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya perlu menjadi sebuah perenungan yang mendasar. Kalau kehidupan kita seperti itu, apakah kita akan lari? Maksudnya seperti itu, keadaan dunia yang begitu hebat berubahnya saat ini, apakah kita akan lari ke dunia yang lain? Tentu tidak mungkin. Tetapi sekali lagi saudara, jangan pernah menjadi takut dengan berbagai peristiwa, karena semuanya ini harus terjadi. Dan pastikan bahwa saudara dan saya adalah pribadi-pribadi yang dikasihi, yang disayang, yang dikenan oleh Allah. Sehingga saudara terluput, tadi dikatakan, supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi. Supaya kamu tahan berdiri di hadapan anak manusia. Minggu lalu sudah saya sampaikan hal tersebut melalui kitab Wahyu, pasalnya yang ke-3 dan juga pasal yang ke-6. Bagaimana hari Tuhan itu datang sangat mencekam. Bagaimana peristiwa itu terjadi sangat mencemaskan. Bahkan tidak sedikit orang tidak tahan dengan berbagai peristiwa. Lebih baik mati saja. Runtuhlah bukit-bukit gunung itu. Nah, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya mari kita benar-benar memberi kehidupan kita dengan nilai-nilai yang bermakna, yang bermanfaat. Nah, saudara, kalau tadi dikatakan, jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, supaya hari Tuhan jangan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara, dalam hal ini kita diingatkan, saudara selama ada di dunia, bukan berarti tidak boleh berpikir dan berkiprah dalam mengisi kehidupan di dunia. Harus. Tetapi saudara, kita harus tahu satu hal, bahwa saudara dan saya di dunia ini hanya sementara. Kita kalau istilah lain dikatakan dalam bahasa Jawa dikatakan, urip iki cuma numpang ngombe, nunut ngombe. Hidup ini hanya ikut atau hanya menikmati minum saja. Artinya apa saudara? Sederhana, singkat dan sebagainya.
Waktu yang singkat inilah yang harus kita pergunakan dengan baik. Ada banyak ayat Alkitab mengatakan kita bagikan bayangan. Ada yang mengatakan dituliskan juga bagikan uap. Hanya sesaat. Maka dari itu saudara, pergunakanlah hidup kita dengan hal-hal yang berkenan di hadapan Allah. Supaya kita tidak syarat dengan perkara-perkara duniawi. Saudara, satu hal yang perlu kita ingat. Saudara dan saya memang betul tinggal di dunia. Tetapi sesungguh-sungguhnya saudara dan saya bukanlah datang dari dunia. Tetapi saudara dan saya adalah makhluk ilahi yang diciptakan segambar dan serupa dengan diri Allah sendiri. Itu sebabnya saudara sangat dirindukan oleh Bapa. Pas satu kali saudara dan saya pun akan kembali ke rumah Bapa yang menjadi serupa dan segambar dengan diri Kristus. Itu sebabnya saudara, kitab Kolose mengatakan begini. Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Artinya saudara, orientasi kita harus diukur dengan kekekalan. Kesementaraan dalam hidup ini semuanya terbatas. Tetapi kalau saudara menaruh harapan yang benar kepada Kristus, maka saudara tidak akan pernah ragu-ragu mengisi kehidupan ini. Saudara justru akan menaruh harapan yang makin kuat. Karena di dalam Kristus itulah ada jawaban daripada setiap pergumulan dan peristiwa yang ada. Nah saudara yang saya kasih, dalam 1 Petrus 1 ayat yang ke-13 dikatakan sebagai berikut. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang pertama dikatakan begini. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, dan yang selalu ingin akan air susu yang murni, yang roh dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita benar-benar pikirkan. Perkara yang di atas adalah dilukiskan. Bagaimana saudara benar-benar bagaikan seorang bayi yang baru lahir, yang merindukan, yang menginginkan air susu yang murni, yang rohani, perkara yang di atas, supaya melaluinya saudara dan saya akan tumbuh, bahkan dikatakan beroleh keselamatan. Tumbuh dalam iman, tumbuh dalam pengharapan, tumbuh dalam kasih, tumbuh dalam pengenalan akan Kristus secara tepat dan benar. Sehingga sampai kemuliaan demi kemuliaan itu datang di dalam kehidupan saudara. Maka dari itu saudara, kita harus tahu satu hal. Ayat 18 dalam 1 Petrus 1 dikatakan, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Saudara yang saya kasihi, sangat jelas bahwa Allah merencanakan sesuatu yang indah, sesuatu yang mulia. Maka dari itu saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari bersama-sama pikirkanlah perkara yang di atas. Sekalipun saudara ada di bumi, tapi mari kita ukur segala sesuatu ini kepada kekekalan yang dijanjikan oleh Allah.
Dan itulah pengharapan yang benar dalam Kristus yang membuat saudara dan saya akan bertahan menghadapi segala proses kehidupan yang ada. Saudara, sekali lagi, kesehatan saudara sementara. Kekayaan harta benda saudara hanya sementara, perlengkapan di bumi. Tetapi ketika saudara berhadapan dengan kemuliaan Allah, ketika berbicara tentang kehidupan kekal, maka semua itu tidak pernah akan kita bawa. Maka dari itu saudara, mari kita pikirkan benar-benar perkara-perkara yang di atas, supaya kehidupan saudara dan saya semakin hari semakin benar. Sebab saudara dan saya bukan akan tinggal di bumi ini selamanya, tetapi saudara akan kembali kepada tanah air atau kehidupan yang kekal itu. Karenanya dituliskan dalam Filipi dengan jelas mengingatkan kepada saudara dan saya demikian. Filipi pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, yang akan saudara, mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itu sebabnya pasal yang keempat Filipi ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara yang kukasihi dan yang kurindukan, saudara dan saya dirindukan oleh Allah. Sukacitaku dan mahkotaku, berdirilah juga dengan teguh dalam Tuhan, hai saudara-saudaraku yang kekasih. Saudara, melalui firman Allah ini, saudara tidak usah menjadi ragu, saudara tidak usah menjadi takut, sebab sungguh Allah ada di dalam kehidupan saudara. Maka dengan pengharapan yang benar akan Tuhan, membuat saudara akan mampu berdiri di hadapan anak manusia. Semua akan terjadi, semua akan berubah, karena semua di muka bumi ini sifatnya sementara. Maka dari itu sekali lagi di dalam Lukas pasal 21 tadi dikatakan 36, berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, membangun komunikasi, hubungan yang intim dengan Bapa, supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Hari Tuhan pasti datang. Itu sebabnya saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari-hari ini banyak yang bertanya, mengapa berbagai peristiwa ini terjadi? Apakah benar-benar ini adalah awal daripada kedatangan Tuhan kedua kali? Saya selalu menjawab, ini belum apa-apa. Ini belum seberapa. Nanti akan terjadi bukan secara sporadis, hanya bagian-bagian tertentu, tetapi akan merata di seluruh muka bumi. Dan inilah yang menjadi ketakutan manusia. Banyak orang mengandalkan akalnya. Tetapi sekali lagi saudara, bukan berarti akal itu salah. Tetapi kita mau belajar mengerti kehendak Allah, bahwa ternyata kemampuan berpikir kita sangat terbatas. Karenanya saudara yang saya kasih, jangan pernah kita membatasi kuasa Tuhan di dalam kehidupan. Karena Dia di atas segala-galanya. Sekali lagi saudara, ayat 36. Berjaga-jagalah senantiasa sambil berdoa, supaya kamu beroleh kekuatan. Kekuatan untuk apa? Untuk luput dari semua yang akan terjadi. Haleluya. Betapa indah dan betapa luar biasanya. Jika saudara dan saya pada hari yang dimaksudkan, hari Tuhan yang mencemaskan itu, yang menakutkan itu, saudara dan saya adalah pribadi yang terluput. Luar biasa. Amin. Luar biasa. Dan inilah iman kita kepada Kristus. Kematian bukanlah akhir segala sesuatu, tetapi kematian adalah pintu gerbang baru untuk memasuki kekekalan. Pertanyaannya sederhana, adakah saudara akan berkekekalan di rumah Bapa? Atau justru yang sebaliknya, saudara dan saya masuk kepada kekekalan, tapi kekekalan kebinasaan. Nah itu sebabnya saudara diingatkan tadi, berjagalah.
berjagalah. Jangan anggap remeh, jangan anggap enteng. Karena Allah terus sedang berbicara melalui segala peristiwa. Dalam 3 tahun ke depan akan banyak hal yang tidak bisa diselami oleh manusia. Bahkan kalau tadi sudah saya singgung sedikit, ada pertanyaan-pertanyaan. Kalau orang yang sudah divaksin akan diberi kartu, yang diberi barcode atau diberi QR, tanda di mana data kesehatan saudara ada di sana. Nah, saudara, saya selalu memberikan satu penjelasan. Apakah ini bagian daripada rencana Tuhan? Ini start daripada segala sesuatu yang disentralistikkan, yang dipusatkan kepada sebuah kebijakan. Satu kali, saudara, kalau kartu yang dibuatkan bagaikan KTP yang ada tanda bahwa saudara pernah divaksin, saudara yang pernah kena COVID pun, saudara tidak akan pernah lagi divaksin, tetapi saudara akan diberi tanda khusus bahwa saudara punya imunitas, antibodi yang baik dan sebagainya. Tetapi sekali lagi saudara, bisakah kartu itu rusak? Bisakah kartu itu hilang? Maka saudara nanti akan didorong secara otomatis bahwa satu kali akan dipasangkan chip, akan diimplankan di dalam tubuh saudara dan saya. Pertanyaannya, apakah kita akan mengikutinya? Inilah pergumulan iman. Tetapi secara tegas saya katakan, jika semua itu harus terjadi, saya berkata tidak. Saya harus berkata tidak. Karena saya tahu ujung daripada segala sesuatunya. Ketika chip itu dipasang, maka disitulah start kehidupan manusia akan berubah. Bukan saja record atau data kesehatan hidup saudara, tapi seluruh hidup saudara akan terekam dengan baik di sana, terdata dengan baik di sana, semuanya recordnya ada di sana. Itu sebabnya saudara, mari kita berjaga. Semua tanda-tanda sedang berlangsung dan sedang terjadi. Jika saudara dan saya tidak siap, maka kita akan masuk secara sistematik, secara alami, dan tahu-tahu saudara ada di bagian daripada pergerakan kuasa jahat yang disebut antikris. Maka dari itu sekali lagi saudara, mari kita percaya KKS sedang dipersiapkan sedemikian rupa. Dari mulai berpikir hidup tanpa uang, dari mulai menciptakan bagaimana tali kasih, tali persaudaraan yang intim yang benar sesuai kasih Allah, yang mengikat seorang kan yang lain, sehingga saudara memiliki kebiasaan untuk bertolong-tolongan. Maka dari itu saudara, kita bukan hanya hidup untuk diri kita sendiri, tapi kita hidup untuk sesama kita. Kita hidup untuk keluarga besar kita. Kita hidup untuk komunitas yang benar di hadapan Allah. Itu sebabnya mari kita jaga. Pikirkanlah perkara yang di atas, karena segala sesuatunya sedang berlangsung dan akan segera mengalami perubahan yang sangat hebat. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, di dalam Mazmur pasal yang ke-39, pemazmur berkata begini, ayat yang kedua, pikirku, aku hendak menjaga diri, supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Ada upaya manusia yang sangat luar biasa. Ketika dikatakan ada orang fasik di depanku, artinya masih banyak orang yang berdosa, masih banyak orang yang bertingkah pola, yang punya perilaku yang tidak sesuai dengan firman Allah. Maka saudara, pemazmur berkata, pikirku aku menjaga diri sedemikian rupa. Saya mau katakan saudara, kemampuan saudara dan saya akan tetap terbatas. Tetapi satu pribadi yang hebat, Roh Kudus, Yesus Tuhan kita, dialah yang memampukan saudara dan saya untuk melewati semua proses itu. Maka mari saudara, orientasi kita bukan akal dan kekuatan pribadi. Orientasi kita tujukan hanya kepada pribadi yang esa. Maaf, yaitu Kristus Yesus. Sekali lagi saudara, dikatakan aku hendak menahan mulutku dengan kekang, selama orang fasik masih ada di depanku. Aku keluh, aku diam, aku membisu, aku jauh dari hal yang baik, tetapi penderitaanku makin makin berat. Nah saudara, itu yang keempat, hatiku bergejolak dalam diriku, menyala seperti api ketika aku berkeluh kesah.
Aku berbicara dengan lidahku. Ini ungkapannya. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui berapa fananya aku. Sungguh hanya beberapa telempap saja kau tentukan umurku. Bagimu hidupku seperti sesuatu yang hampa. Ya, setiap manusia hanyalah kesia-siaan. Ia hanyalah bayangan yang berlalu. Ia hanya meributkan yang sia-sia dan menimbun, tetapi tidak tahu siapa yang meraupnya nanti. Tidak tahu siapa yang meraupnya, yang mendapatkannya. Saya mau sampaikan, dalam kehidupan di dunia tidak pernah salah saudara mengisi kehidupan dengan berbagai aktivitas kegiatan, di antaranya kegiatan ekonomi yang akan menjaga kelangsungan hidup, memenuhi kebutuhan hidup. Tidak salah. Tetapi sekali lagi saudara, mari kita berpikir yang paling sederhana. Apa sih yang dibutuhkan manusia di dalam hidup ini? Sandang, pangan, papan. Jika semua terpenuhi, selesai sudah. Dan kalau itu secara continuous ada dalam kehidupan kita, apa yang menjadi kecemasan kita? Ketika saudara dan saya memikirkan perkara yang di atas, kita tidak akan pernah syarat dengan perkara duniawi. Tetapi saudara, apa yang hari ini Allah yang telah percayakan dalam hidup saudara dan saya segala sesuatu, mari kita naikkan syukur. Semua ini hanya kasih karunia. Semua ini karena anugerah daripada Tuhan semata. Dan saudara, kita diingatkan melalui pemazmur ini, bahwa ketika saudara dan saya menimbun segala sesuatu di dunia, siapa yang meraupnya? Mungkin berpikirnya nanti anak cucu. Haleluya. Mungkin saudara berkata nanti keturunanku. Saya mau katakan, hari ini bukankah banyak peristiwa terjadi? Bapak, ibu, anak, cucu meninggal seketika karena COVID-19. Hari ini juga terjadi, anak, bapak, ibu dan sebagainya meninggal karena banjir bandang, meninggal karena tanah longsor, meninggal karena gempa bumi yang terjadi. Apa yang dikatakan? Saudara timbun, tinggal timbun saja, tapi saudara tidak pernah bisa menikmati. Bahkan ketika saudara memimpikan anak cucu pun tidak menikmati. Kadang-kadang kita mengalami dilema, bagaimana iman bekerja di tengah dunia ini. Maka dari itu saudara yang saya kasihi, mari sungguh-sungguh kita arahkan mata hati kita kepada Kristus. Perkara yang di atas berbicara tentang kebenaran. Perkara yang di atas berbicara tentang segala yang mulia, segala yang kudus. Bahkan perkara yang di atas berbicara kekekalan. Kalau saudara dan saya tidak pernah berorientasi kepada kekekalan, maka saya mau sampaikan, kesia-siaan akan segera terjadi dalam hidup kita. Saudara yang saya kasih, ketika beberapa waktu atau bulan lalu saya mengalami sakit itu, maka saudara, ada suara yang sangat jelas menggoncang hidup saya. Tetapi saya bersyukur oleh kekuatan Allah, saya boleh berdiri dan saya boleh melawan. Dan saya boleh berkata, "Hei iblis, engkau tidak punya kuasa atas hidupku." Apa yang dikatakan setan atau iblis pada saat itu? Ia mengatakan surga itu tidak ada. Saya dibawa untuk masuk ke zona yang benar-benar membuat terombang-ambing. Tapi ketika saya mendengar suara iblis, suara jahat seperti itu, saya berdiri, saya memuji Allah, saya menyembah Tuhan, saya berdoa dan saya menghardiknya di dalam nama Tuhan Yesus. Iblis, engkau tidak pernah berkuasa atas hidupku, sebab hidupku adalah milik daripada Kristus Yesus Tuhan. Saudara dan saya sudah ditebus dengan darahnya, bukan dengan barang yang fana. Oleh karenanya saudara yang saya kasih, inilah berjaga-jaganya kita sebagai orang percaya. KKS yang dibanggakan, mampu berjaga-jaga dengan tepat dan benar. Itu sebabnya sekali lagi saudara, waktu kita hanyalah singkat. Waktu kita hanyalah sesaat. Mari kita pergunakan hari-hari hidup kita untuk perkara-perkara yang di atas, untuk hal-hal yang berkenan di hadapan Allah, sehingga seluruh perjalanan hidup saudara makin hari makin berkenan kepadanya. Amin. Tuhan menolong kita sekalian. Biarlah firman Allah saat ini menguatkan, meneguhkan. Jangan takut sekalipun gunung beranjak. Jangan goyah sekalipun segala sesuatu terjadi di muka bumi. Mau bencana alam apapun, gempa bumi dan sebagainya. Tetapi saudara, bukan berarti kita terus sembrono, tapi kita harus menjadi waspada. Itu sebabnya kita patut bersyukur kepadanya. Haleluya. Mari kita berdoa.
Bapa di surga, terima kasih untuk kesempatan yang indah pada saat ini kami boleh bersama menikmati kebenaran firman-Mu. Melalui pujian tadi pun kami boleh diingatkan bahwa zaman sekarang telah mulai terjadi berbagai hal yang tidak pernah kami duga. Tetapi biarlah ini justru mendorong setiap kami makin intim dengan Engkau, makin memikirkan perkara yang di atas, makin mencari wajah Tuhan, bahkan hidup dalam perkenanan Bapa. Terima kasih Bapa, biarlah renungan ini, firman ini menguatkan iman kami, memberikan pengharapan yang baru, sehingga kami benar-benar menjadi orang yang terluput dari segala bencana tersebut. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu indah dan sempurna. Karenanya kami serahkan setiap pribadi tanpa terkecuali. Engkau melihat setiap pergumulan umat-Mu. Benar-benar yang lemah telah mendapatkan kekuatan yang baru. Bahkan yang saat ini Tuhan sedang mengalami pergumulan dengan kesehatannya. Kami percaya bilur-bilur-Mu telah menyembuhkannya. Terima kasih Bapa. Mereka yang saat ini sedang bergumul dengan keuangan atau ekonomi mereka. Tuhan, Engkau datang untuk memberi kehidupan. Bahkan kehidupan yang berkelimpahan. Kami percaya akan kebenaran firman-Mu. Inilah saatnya Engkau menyatakan kasih-Mu. Inilah hari-hari yang Kau nantikan untuk menyatakan kemurahan demi kemurahan bagi setiap orang yang percaya kepada Engkau. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan meneguhkan iman kita. Dan mari kita siapkan hati untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Di hadapan hamba-Mu ada roti dan air anggur. Kuduskan setiap kami dan seluruh jemaat-Mu tanpa terkecuali. Biarlah kami menjadi pribadi yang layak dan berkenan untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Kuduskan pikiran, hati dan perasaan kami. Bahkan segala hal yang tiada berkenan. Tuhan, pengampunan-Mu turun atas setiap kami. Sehingga kami boleh menikmati tubuh dan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Belum. Haleluya. Ora masyanda karala masyanda. Kimata karala masyanda. Terima kasih. Angkatlah tinggi-tinggi tubuh dan darah Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bapa, terima kasih. Kami sungguh percaya tubuh yang terpecah di Kalvari adalah bukti nyata akan kasih Bapa yang sungguh luar biasa. Karena begitu besar kasih Bapa akan dunia, maka Engkau telah memberikan putra-Mu yang tunggal, agar kami tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kami percaya dengan iman bahwa tubuh Tuhan adalah benar-benar makanan yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Itu sebabnya Tuhan, kami bersyukur, izinkan kami boleh menikmatinya. Percayakah saudara, di tangan saudara adalah tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita akan makan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Angkatlah cawan. Demikian juga cawan yang berisi darah anak domba Allah, darah yang menguduskan dan menyucikan kami, darah yang telah menebus setiap pribadi kami. Terima kasih Bapa. Kami percaya dengan iman bahwa darah-Mu adalah benar-benar minuman yang membawa kami sekalian ke dalam kehidupan yang kekal. Izinkan kami boleh menikmatinya. Saudara percaya dalam cawan ada darah Tuhan? Mari kita akan minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.
syukur, terima kasih. Terpujilah namamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu yang boleh menyatu dalam hidup kami, yang selalu mengingatkan kepada kami akan kasih Bapa yang sempurna, bahkan yang mendorong kami untuk senantiasa berpikir dengan perkara yang di atas, sehingga hidup kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Bapa. Terpujilah namamu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih karunia yang dinyatakan. Kesempatan yang baik ini saya tetap mengingatkan saudara, saya belum mencabut dan merubah tata ibadah kita. Sekali lagi, saya akan terus mengikuti perkembangannya, bahkan sesuai dengan pemerintah yang melakukan program untuk memutus daripada mata rantai COVID-19 ini. Dan saudara, kalau kita lihat PSBB atau pembatasan daripada kehidupan kita saat ini bukan saja berhenti di tanggal 25, tetapi kemarin sudah disampaikan bahwa akan diperpanjang sampai dengan 8 Februari. Itu sebabnya mari saudara, kenapa diperpanjang? Ini menunjukkan bahwa penyebaran COVID-19 ini bukan menurun, makin serius. Itu sebabnya saudara, saya hanya berpesan, protokol kesehatan tolong dijaga dan dilaksanakan dengan disiplin tinggi tanpa terkecuali. Ya. Paling tidak 3 daripada 5 ini, tetapi kalau boleh 5M itu dijalankan secara tepat dan benar. Sehingga saudara dan saya benar-benar terhindar dari segala peluang kemungkinan untuk tertular, terinfeksi COVID-19. Maka dari itu, saya berpesan, sudah saya sampaikan berulang kali, jaga imunitas. Berikan asupan yang berkualitas, protein yang bagus, tidur yang bagus, cara hidup dirubah. Itu sebabnya saudara, mohon maaf, mungkin saudara dan sama dengan saya beberapa tahun yang lalu, tidur 2-3 jam cukup, tetapi sekali lagi sekarang nggak bisa lagi pakai patokan itu. Saudara harus tidur di atas 6 jam bahkan 7 jam. Saudara yang saya kasihi dan diingatkan secara klinis, sebaiknya tidur tidak boleh di atas jam 11 malam, pukul 23.00. Lebih awal lebih baik, ya, supaya kekuatan imunitas kita makin hari makin sempurna. Dan kalau kita punya imunitas yang baik, sekali lagi, virus tidak akan pernah bisa menyerang kesehatan saudara atau kehidupan saudara. Itu sebabnya mari kita jaga protokol kesehatan dengan menguatkan protokol iman. Orang yang memiliki protokol iman yang tangguh, saya percaya akan mampu menjaga protokol kesehatan. Dengan kata lain, saudara, ketika seluruh muka bumi terpapar, saudara dan saya akan tetap fight, akan tetap qualified, tetap bertahan sehingga kita memuliakan Allah karenanya. Sekali lagi saudara, saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya. Mari saudara, kita semua boleh bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita dan kita akan mengucap syukur karenanya. Saudara yang saya kasihi, arahkanlah hati saudara kepada Tuhan Yesus. Jemaat yang terkasih, terimalah berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang Kristus Yesus Tuhan kita, kekuatan dan penghiburan daripada Roh Kudus senantiasa ada dalam kehidupan saudara, baik saat ini bahkan sampai Tuhan datang kali kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Amin. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih.
Amin. Tuhan memberkati. Silakan ambil saat teduh. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.